Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu. Oke, silahkan KM untuk memimpin doanya ya. Duduk siap. Siap. Duduk oke. Oke. Anak soleh-soleha. Amin. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya untuk mengetahui kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini. Yang Ibu absen namanya silahkan mengucapkan tokoh favorit. Ya, tokoh favorit kalian. Boleh aktor, boleh pemain bola, boleh apapun itu. Alfia Handini. Nadif Basmalah, Ibu. Oke. Anjani. Oke. Kemudian ada Arla. Janet. Oke, penyanyi ya. Kemudian Kasih. Selanjutnya di sini untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi tentang interaksi sosial. Ya, sebelumnya sudah kita bahas sedikit di pertemuan yang sebelumnya ya. Tapi sebelum kita mulai, karena hari ini siang, khawatir kalian mengantuk ya. Jadi kita sekarang akan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya satu kelompok 2 orang. Jadi silakan cari pasangannya 2 orang. Ya, ada yang tahu cara gamesnya? Ya, yang up down. Ya, silakan up down. Posisi tangan. Nah, betul. Posisi tangan dua-duanya menyilang, temanmu dan kamu. Nah, posisinya menyilang. Sip. Betul. Clue-nya adalah kalau Ibu bilang up. Ya, kalau Ibu bilang up berarti tangan yang paling bawah harus menepuk tangan temannya yang paling atas. Ingat, kalau Ibu bilang up berarti tangan temannya yang bawah itu harus pindah ke atas. Ya. Sedangkan tangan temennya yang paling atas, bagaimana caranya supaya tidak terkena tangan temannya yang dari bawah pindah ke atas? Kalau down kebalikannya. Jadi yang tangannya paling atas harus ke down, harus ke bawah. Oke, perhatikan baik-baik biar nggak keliru. Clue-nya up sama down. Oke. Up. Nah, oke. Lihat tadi. Berarti menghindar. Yang menang berarti Akbar. Ya, Akbar berhasil berhindar. Siap? Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Up. Ayo, bingung. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Down. Konsentrasi. Ya. Up. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Down. Ya, itu berarti kalah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sudah siap belajar ya? Sudah happy?
Happy banget. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di pertemuan hari ini. Yang pertama, nah bisa dilihat bersama ya Nak ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian interaksi sosial melalui proses mengamati gambar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan contoh interaksi sosial dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial melalui kegiatan diskusi dengan benar dan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya Nak ya. Oke. Selanjutnya di sini ada manfaatnya. Nah, ini dia. Manfaat setelah kita mempelajari hari ini, materi hari ini adalah yang pertama, dapat menambah wawasan. Yang kedua, membangun relasi dan meningkatkan solidaritas antar sesama. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Nah, ini kesepakatan kelas yang harus kita lakukan ya. Kesepakatan kelas supaya pembelajarannya efektif. Yang pertama, apabila ada temannya yang menjawab pertanyaan, harus bagaimana tindakan kita? Memberi apresiasi dengan cara? Boleh, tepuk tangan aja ya, tepuk tangan. Kemudian kalau misalnya ada ketika Ibu lagi menjelaskan, apakah boleh memainkan handphone? Tidak boleh, karena harus fokus dulu. Nanti ada waktunya kalian bermain handphone atau melakukan mengerjakan tugas pakai handphone. Nanti ada waktunya. Tapi saat ini tidak, ya. Kemudian, apakah boleh mengobrol di kelas? Tidak boleh, ya. Nanti ada waktunya diskusi juga, oke? Kemudian terakhir adalah game. Ada games kan tadi sudah cukup ya, berarti ada pertanyaan di sini tentang kesepakatan kelas? Enggak ya? Oke, cukup. Nah, ini dia. Pertanyaan pemantik ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Coba ingat-ingat, saat kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian pernah atau berpamitan kepada orang tua kalian? Selalu. Ada yang nyelonong aja? Ada yang nyelonong? Misalnya, aduh udah telat, udahlah nggak usah salin, nggak usah minta izin, langsung keluar aja gitu, ada? Harusnya bagaimana? Harusnya? Berpamitan. Untuk apa sih kita berpamitan ke orang tua? Supaya selamat sampai tujuan. Ilmunya bermanfaat. Beda kalau misalnya kita belajar, pergi ke sekolah atau melakukan sesuatu ya, pergi tanpa izin orang tua, khawatir terjadi apa-apa di jalan kan ya. Oke. Kemudian yang kedua, mulai dari rumah sampai sekolah kalian berbicara dengan siapa aja? Siapa yang mau menjawab? Ini dulu ya. Oke, silakan Lintang. Kalau pas saya mau berangkat sekolah, salim sama orang tua, berpamitan. Oke. Bertemu dengan teman saya di jalan, akhirnya ngobrol sampai sekolah. Oke. Terus aku ke ruangan ujian, kita ntar keluar lagi jalan-jalan keliling sekolah. Oke, berarti dari pagi sampai sekolah selalu berbicara atau berbincang dengan orang lain. Betul. Oke, itu berarti kita beri tepuk tangan dulu. Oke, kepada teman-teman yang berhasil menjawab. Ya, itu berani berarti ya. Yang lain Ibu harap lebih aktif lagi ya. Silahkan dikerjakan. Ini adalah pretest. Jadi sebelum kita belajar materi hari ini, silakan kalian latihan soal dulu. Ibu mau tahu sampai mana sih kalian bisa ngerjakannya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Di awal sudah ada pertanyaan yang Ibu tanya kepada kalian ya. Hari ini kalian berbicara dengan siapa aja? Tadi ada yang bilang dengan tukang ojek, dengan teman, dengan orang tua dan sebagainya. Nah, itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, apa itu interaksi sosial? Nah, di sini ada gambar yang bisa kalian lihat ya. Gambar yang sebelah kanan Ibu bisa sudah jelas nggak gambarnya? Jelas ya? Oke, di sebelah kanan Ibu ada gambar apa? Nah, kerja bakti, gotong royong, bapak-bapak atau ibu-ibu ini? Oh, bapak-bapak. Oke.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak aja ini, cuma bapak-bapak. Bapak-bapak ya, oke. Nah, kalau lagi kerja bakti, kira-kira ngobrol juga nggak? Iya. Iyalah. Bapak, tolong ini sebelah sini masih kotor, oke, disapu. Bapak, kamu sama saya sama bapak itu ya nyangkul got ya. Nah, itu berarti ada informasi yang disampaikan nggak? Ada, oke. Gambar yang kedua, jelas? Nah, gambar yang sebelah kanan kalian, kira-kira apa nih? Aksi damai warga Cilegon meminta kepada pihak perusahaan untuk tidak mencemari air sungai dan mencemari udara. Nah, kira-kira ada kegiatan atau siapa yang mau mendeskripsikan kira-kira gambar ini apa, bagaimana? Dari gambar itu tuh yang saya lihat, jadi ada kayak orang kayak minta gitu ke perusahaan untuk tidak mencemari air dan udara karena pencemaran air sendiri bisa menyebabkan ikan-ikan mati. Kalau pencemaran udara bisa kayak buat penyakit tuh, Bu. Jadi kalau misalnya itu sakit gitu. Oke, karena udara dan air bisa mencemari. Oke, tutup tangan. Nah, sudah jelas kalau ada perkumpulan yang tidak apa nih namanya nih, tidak setuju dengan kebijakan perusahaan ya, di mana perusahaan tersebut itu mencemari lingkungan sekitar. Kira-kira ada omongan yang diucapkan nggak oleh orang-orang ini? Ada informasi yang ditujukan, ya, ada informasi yang disampaikan kepada perusahaan. Nah, sekarang dari dua gambar ini, kira-kira termasuk interaksi bukan ya? Oke, siapa yang mau menjelaskan berdasarkan tadi kesimpulan kita, apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah suatu hubungan yang dilakukan antara individu, kelompok, ataupun individu kelompok yang berdasarkan harus ada timbal balik gitu. Harus ada timbal balik, betul, beri tepuk tangan. Oke, ada lagi. Nah, betul tadi ya, jadi interaksi sosial itu adalah bentuk interaksi atau tukar informasi yang dilakukan oleh bisa individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Oke, sekarang di kelas ini, di detik ini, kita sedang melakukan interaksi bukan? Iya. Kenapa? Ada timbal baliknya. Kira-kira apa individu dengan individu? Individu dengan kelompok. Kenapa individu dengan kelompok? Ini dulu ya sayang ya. Ya, Ipe. Karena ibu kan kayak ibu murid. Ibu murid. Oh iya. Oke. Kita murid gitu. Siap. Jadinya ya gitu. Oke, jadi ibu di sini satu orang guru dan kalian sebagai murid lebih dari satu, makanya dibilang kelompok. Betul, beri tepuk tangan, gak apa-apa ya. Oke, ada yang mau ngasih contoh bentuk interaksi individu dengan individu? Yo, silakan. Siapa lagi? Ini dulu ya. Saya mau ngomong sama si coba Fikri. Ya, Fikri. Halo Fikri, kamu ingin kemana? Halo, saya juga pengen ke mana ya? Pengen kemana ya? Jalan. Oke, mau. Boleh ikut tidak? Boleh. Oke, itu individu dengan individu. Kenapa? Karena ya, sendiri dengan sendiri gitu, Bu. Nggak bisa dibalik juga. Oke, hanya dilakukan antara dua orang saja. Beri tepuk tangan. Yang mau ngasih contoh kelompok dengan kelompok? Yang lain, yang belum? Yang belum? Yang belum? Ya, silakan. Jadi kelompok satu ke kelompok dua. Misal kelompok satu ini nanya kayak gitu, kayak ini kelompok satu udah selesai nggak, ada masalah nggak, kayak gitu Ibu. Oke, kelompok dengan kelompok ada timbal balik, berarti antara kelompok satu sama kelompok dua, begitu. Oke, sip. Beri tepuk tangan. Nah, kalau sifatnya yang pertandingan, itu termasuk interaksi bukan?
Kalau pertandingan karate? Individu dengan individu. Karena biasanya kalau karate seorang kan ya. Kalau pertandingan futsal? Kelompok dengan kelompok. Sip, berarti udah paham. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya. Boleh duduk. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, yang di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Oke, beri tepuk tangan. Dah. Cukup ya. Nah ini udah ya. Lanjut ke ini. Materi. Nah, contoh sudah, pengertian sudah. Sekarang ke bentuknya. Nah ini dia. Bentuk interaksi sosial ini ada 2. Yang pertama, yang kedua. Oke, apa sih asosiatif? Tinggal dibaca doang. Ini dulu ya, Resya. Asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Oke, beri tepuk tangan. Sekarang siapa yang mau yang disos? Ini udah, yang lain dulu. Yang lain. Oke, silakan baca. Enggak baca udah dari situ aja. Sosialisasiatif atau interaksi sosial memiliki hasil akhir yang negatif atau buruk pada perpecahan antar individu maupun kelompok. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, oke, dari 2 informasi dari teman kalian udah jelas ya. Kalau asosiatif dan disosiatif itu berbeda ya. Kalau yang asosiatif itu bentuk interaksi yang sifatnya mengarah pada persatuan atau yang baik-baik ya. Kalau yang disosiatif bentuk interaksi yang sifatnya memecah belah masyarakat. Betul. Nah, kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu ini dia contohnya ya, ini ada contohnya. Bentuk interaksi asosiatif itu ada 3. Bisa dibacakan yang pertama, kedua, ketiga. Sip, itu yang asosiatif. Kalau yang disosiatif, yang keras suaranya. Kedua. Nah, ini adalah contoh yang negatifnya atau yang menimbulkan perpecahan. Ada 3, ada kompetisi, kontravensi, sama pertentangan. Nah, untuk menganalisis apa sih contohnya, kemudian pengertiannya apa dan sebagainya ya, itu Ibu akan tugaskan kepada kalian. Nah ini dia, bisa diperhatikan di depan tahapan pembelajaran number head together. Ya, jadi kita akan belajar menggunakan mode pembelajaran number head together. Caranya adalah yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok. Setiap siswa dalam kelompok menentukan nomor sesuai skor pretest. Nah, di awal kan kalian sudah pretest, sudah menentukan dengan teman-teman anggotanya siapa yang skornya paling tinggi dan waktu yang paling cepat, dia yang nomor 1. Kalau yang skornya 4 dari 5 berarti dia yang nomor 2 dan seterusnya. Kemudian kedua, peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan nomor masing-masing. Dari di worksheet tadi yang udah Ibu share ya, itu ngerjainnya sesuai dengan nomor kalian. Paham? Paham ya? Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya atau mengetahui jawaban yang baik. Ya, jadi kalau sudah tahu nomornya silakan dikerjakan sesuai dengan nomor yang di awal. Setelah itu nanti ada diskusi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan live worksheet-nya.
Boleh lihat buku. Silakan dicari jawabannya di buku. Boleh di nomornya sudah ditulis? Ya, nanti dulu aja, nanti dulu. Silakan fokus ke live worksheet-nya. Waktu 30 menit dari sekarang. Yang nomor 4, silakan perhatikan video ini ya. Ini dapat nomor berapa? 3 itu. Dapat 3. Oke, gambar apa itu di nomor 3? Kayak lagi kerjasama gitu. Kerjasama? Kerjasama. Ngapain kerjasamanya? Bersihin limbah. Oke, nanti deskripsi ini kamu tulis di sini, di kolom yang pertama. Kalau yang kolom kedua itu pengertiannya dari jawaban nomor 1 kamu pilih. Ya, kenapa? Ini ditulisnya nggak sampai sini. Boleh sesuai kata-kata UP aja. Pokoknya karena di sini kolomnya juga terbatas ya, jadi sesuai sama kata-kata UP. Baik, sudah selesai ya? Oke, sudah habis waktu 30 menitnya. Sekarang silakan dipakai ikat kepalanya sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan sebelumnya. Silakan digunakan. Ya, sudah lengkap semua ya. Coba perhatikan nomor kepalanya 1 sampai 5 ada semua? Ada. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara bermainnya atau cara belajarnya ya. Di sini Ibu ada anak tangga. Ada berapa tangga kita hitung? 2, 3, 4, 5. Ada 5 tangga. Setiap tangga memiliki skor 20. Nah, untuk mendapatkan skor 20 ini ya, nanti bagi yang kepalanya Ibu panggil nomornya, silakan mengangkat tangan secepat mungkin. Yang berhasil mengangkat tangan dan menjawab dengan betul, ya, maka akan mendapatkan skor 20. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, siap? Ibu akan random ya, bisa jadi Ibu nyebutkan angka 5 dulu, 1 dulu, atau 3 dulu, dan seterusnya. Siap? Ya, silakan tangannya semua di depan, jangan angkat tangan dulu biar Ibu nggak bingung. Oke, yang menjawab adalah kepala nomor. Tangannya gini, ya. 4. Telat. Ini dulu ya. Oke, silakan. Yang keras suaranya, berdiri. Ingat janji kita kalau ada yang berbicara harus mendengarkan. Oke. Pengertian PVSI adalah paksaan atau PVSI adalah praktik memaksa pihak lain berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Oke, beri tepuk tangan. Gimana teman-teman kelompok lain yang skornya atau kepala nomor 4? Apakah jawabannya sama atau betul? Atau ada yang mau membantah? Sama ya? Oke, berarti kelompok 3. Kelompok 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 4 mendapatkan skor 20. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kepala, oke, perhatikan baik-baik. Kepala nomor 1. Ini dulu ya. Habis ini sini. Ketiga, keempat. Ya, ini dulu. Ini dulu ya. Oke.
pada bagian yang bentuk intersosialnya. Di gambar sini ada Masjid Kudus. Bentuk intersosialnya adalah akulturasi. Oke. Deskripsikan gambar di atas ke dalam bentuk tulisan. Bangunan Masjid Kudus adalah perpaduan antara agama Hindu dan Islam, di mana bangunan satu berbentuk seperti candi dan bangunan kedua berbentuk seperti masjid. Tuliskan pengertian dari bentuk tersebut. Akulturasi adalah percampuran kebudayaan yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur budayanya. Oke, betul jawabannya? Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 3. Nah, lanjut. Sekarang kepala nomor 2. Bu, saya bu. Ini dulu ya. Ini dulu ya. Nanti dapat. Oke. Bentuk interaksi sosialnya adalah asimilasi. Jawabannya apa? Asimilasi. Asimilasi. Oke, boleh. Untuk deskripsinya di gambar tersebut terdapat. Oke, betul jawabannya? Betul. Asimilasi. Betul. Beri tepuk tangan. Nah, ada yang pernah melihat tari cokek? Enggak. Nah, coba nanti di YouTube ya. Oke, lanjut. Nah, asimilasi itu memadukan dua kebudayaan yang berbeda sehingga membentuk budaya yang baru. Oke, Ibu ulangi nih ya. Asimilasi itu adalah perpaduan atau bergabungnya dua kebudayaan yang berbeda sehingga menghilangkan budaya aslinya dan menimbulkan budaya yang baru. Contohnya tari cokek, di mana tari cokek itu sebenarnya perpaduan antara Cina dengan Betawi, betul ya, dengan Betawi gitu. Kemudian silakan siap-siap. Siap-siap. Nah, kepala nomor 5. Oke, silakan. Pada bagian yang sesuai kerjasama. Pada gambar deskripsi gambar di atas ke dalam bentuk tulisan. Dalam gambar tersebut ada orang atau masyarakat yang sedang bekerja sama membersihkan sungai. Pengertian dari kerjasama adalah suatu usaha bersama-sama atau individu atau kelompok sebagai usaha mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Oke, betul jawabannya? Betul ya, beri tepuk tangan. Oke, sip. Nah sekarang, sekarang jawabannya ditulis satu kelompok, sediakan satu kertas. Sudah Ibu sediakan di meja ya? Ada kertas? Ya, di bagian belakangnya, yang dipakai bagian belakangnya. Ini bagian terakhir. Diskusikanlah pertanyaan berikut ini. Tuliskan 3 bentuk interaksi sosial asosiatif. Silakan sebut secara bersamaan nomor yang Ibu panggil. Misalnya kalau Ibu bilang nomor 1, berarti yang jawab bersamaan harus yang nomor 1. Yang menjawab adalah kepala nomor 4. Oke, yang nomor 4 silakan baca bersama-sama jawabannya. 1, 3, 2, 1. Kerjasama, akomodasi, asimilasi. Oke, kerjasama. Akomodasi, asimilasi. Silakan beri tepuk tangan. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini hari ini ya. Nah sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian hal menarik atau kesan kalian terkait pembelajaran hari ini bagaimana? Oke, silahkan Keisha. Kesan dan kesan untuk pembelajaran hari ini adalah kita bisa belajar yaitu tentang kerjasama sebagai gitu, berkelompok, interaksi bersama kelompok. Kesannya itu hari ini seru. Terus kayak kita bisa
main game pertama. Terus tuh kita bisa ngobrol dengan kelompok-kelompok yang ada di sini. Dan kita juga bisa berinteraksi bersama ibu. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Kemudian ini adalah ibu ingin mengetahui sudah sampai mana, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Jadi silahkan buka link atau scan barcode yang akan ibu share. Nah, ini tentang post-test ya. Ya, silakan. Baik, sudah selesai semua mengerjakan post-testnya? Sudah semua. Oke, nanti akan ibu cek nilainya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya, yaitu pengaruh interaksi sosial di kehidupan masyarakat ya. Oke, itu. Kemudian silakan dibaca-baca buku di rumah ya. Nah, kalau sudah silakan KM atau dibereskan dulu bukunya, kemudian KM pimpin doa ya, silakan. Siap. Siap. Duduk oke. Oke. Anak soleh-soleha. Amin. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.